Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Lydia Trilandari akan menjelaskan mengenai reologi. Yang akan kita bahas yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua penerapan reologi di bidang farmasi, yang ketiga penggolongan bahan menurut tipe, yang keempat aliran dan deformasi, dan yang terakhir itu adalah psikoreologi. Pendahuluan. Reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat aliran dan perubahan bentuk suatu zat atau sediaan. Kata reologi berasal dari bahasa Yunani yaitu reo, artinya mengalir, dan logo itu artinya ilmu. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Bingham dan Comfort. Istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan aliran dan sifat alir pada zat dan deformasi pada zat padat. Prinsip dasar reologi telah digunakan untuk meneliti seperti cat dan tinta, berbagai adonan makanan, bahan-bahan untuk pembangun jalan, kosmetik, produk hasil peternakan, bahan-bahan lainnya. Scott Blind mengenali pentingnya reologi dalam farmasi dan menyarankan penerapannya dalam formulasi dan analisis produk-produk farmasi. Penerapan reologi di bidang farmasi. Di bidang farmasi, pada formulasi dan analisa dari produk farmasi seperti emulsi, pasta, supositoria, penyalutan tablet, krim, lotion, dan suspensi. Pabrik pembuatan krim, pasta, dan lotion untuk obat dan kosmetik harus mampu memproduksi produk yang mempunyai konsistensi dan kelembutan yang dapat diterima oleh pemakai krim, dan sanggup memproduksi kembali sediaan dengan yang sama untuk setiap batch-nya. Aplikasi reologi di bidang farmasi meliputi pertama cairan. Cairan itu seperti pencampuran dan aliran bahan, pengemasan ke dalam wadah, pemindahan sebelum penggunaan seperti pelewatan melalui mulut, penuangan dari botol, pelewatan melalui jarum suntik. Lalu ada stabilitas fisik sistem dispersi, laju absorpsi obat dari saluran gastrointestinal. Yang kedua, semi-solid. Semi-solid itu seperti penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau tube, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, dan pelepasan obat dari basisnya. Untuk yang padatan, seperti aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, pengemasan serbuk atau granul. Dan yang untuk produksi itu seperti pemilihan peralatan produksi dan efisiensi proses produksi. Penggolongan bahan menurut tipe.
Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi itu terbagi menjadi dua, yaitu sistem Newton atau Newtonia dan sistem non-Newton. Sistem Newton atau Newtonia adalah sifat aliran mengikuti hukum Newton. Newton adalah orang yang pertama yang mempelajari sifat-sifat aliran cairan secara kuantitatif. Newton yang menemukan bahwa semakin besar viskositas suatu cairan, makin besar pula tegangan geser yang diperlukan untuk menghasilkan suatu laju geser tertentu, yang dapat dirumuskan viskositas sama dengan F dibagi G. F adalah tekanan geser atau shearing stress atau gaya persatuan luas, sedangkan G adalah laju geser atau rate of shear. Rate of shear atau laju geser itu untuk menyatakan perbedaan kecepatan atau dF antara dua bidang cairan yang dipisahkan oleh jarak yang sangat kecil, diberi lambang G, dan shearing stress atau tegangan geser untuk menyatakan gaya persatuan luas yang diberikan untuk menyebabkan aliran. Suatu gambaran kurva aliran atau reogram diperoleh dengan memplot F versus G. Untuk sistem Newton diperoleh garis lurus yang melewati titik nol. Contohnya air, gliserin, minyak, etanol, kloroform, minuman berair seperti teh, kopi, bir, sirup gula, minuman karbonatasi, madu, dan jus saring, dan susu. Sistem non-Newton itu sebagian besar produk farmaseutik cair bukan merupakan cairan sederhana dan tidak mengikuti hukum aliran Newton. Sifat non-Newton umumnya ditunjukkan oleh larutan koloid, emulsi, suspensi, dan salep. Pembagiannya itu ada time independent dan time dependent. Time independent itu tidak memerlukan waktu kembali ke keadaan semula. Di time independent itu ada dua, yaitu aliran plastis, aliran pseudoplastis, dan aliran dilatan. Aliran plastis dapat kita lihat pada grafik kurva plastis tidak melalui titik nol, tapi memotong sumbu F. F adalah gaya atau tekanan geser minimal yang dibutuhkan untuk mengalirkan cairan plastis. Bahan-bahan yang mempunyai aliran seperti ini disebut Bingham bodies, sesuai dengan pencetus reologi modern dan penemu zat-zat plastis. Badan Bingham tidak akan mengalir sampai yield value terlampaui. Pada tegangan di bawah yield value, zat bertindak sebagai bahan elastis. Aliran plastis mengikuti hukum Bingham yang dapat dilihat pada layar, yaitu viskositas plastis sama dengan tekanan geser dikurang dengan yield value dibagi kecepatan geser. Aliran plastis berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang terfluktuasi dalam suspensi pekat, sehingga terbentuk struktur kontinu di seluruh sistem. Struktur ini harus dipecah agar aliran dapat terjadi. Adanya yield value disebabkan oleh terjadinya kontak antara partikel-partikel yang berdekatan, yang disebabkan gaya van der Waals, yang harus diputus sebelum aliran dapat terjadi. Makin banyak suspensi yang terfluktuasi, makin tinggi yield value-nya. Berikut ada contoh soal. Soal yang pertama, dengan viskositas Ostwald didapat viskositas aseton 0,3
313 Cp pada 250 derajat Celcius. Kerapatan aseton yaitu 0,788 gram per cm kubik. Berapakah viskositas kinematis aseton? Untuk soal kedua, jika diketahui viskositas air 250 derajat Celcius adalah 0,8904 Cp, berapa viskositas aseton relatif terhadap air pada 250 derajat Celcius? Contoh soal ketiga yaitu suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 Dani cm. Pada sharing stress di atas yield value F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya G jika rate of share 150 pada saat F sama dengan 8000, hitung viskositas plastis sampel tersebut. Aliran pseudoplastis. Pada aliran pseudoplastis, viskositas akan turun dengan naiknya tekanan geser. Zat yang memiliki aliran ini seperti tragakan, natrium alginat, metil selulosa, dan natrium CMC. Aliran plastis dan pseudoplastis disebut juga dengan sistem yang menjadi encer karena tekanan geser. Dengan meningkatnya tekanan geser, molekul-molekul secara normal tidak beraturan, mulai tersusun menjadi teratur. Susunan beraturan ini mengurangi tahanan cairan sehingga viskositas menurun dan cairan mengalir yang dapat dilihat pada layar. Gambar sebelah kiri itu yang berantakan dan yang sebelah kanan itu susunannya sudah teratur. Aliran dilatan suspensi tertentu dengan persentase zat padat yang tinggi menunjukkan peningkatan tahanan untuk mengalir dengan meningkatnya laju geser. Jika pada sistem ini diberikan tekanan geser, maka viskositas akan bertambah besar. Artinya, bila dikocok sistem akan menjadi lebih kental, sehingga disebut juga sharing thick system atau sistem yang mengental karena tekanan geser. Pada keadaan istirahat, partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel-partikel tersusun rapat dengan volume antar partikel minimal. Pada saat sharing stress meningkat, partikel-partikel akan memuai atau dilate sehingga volume antar partikel meningkat dan hambatan aliran juga meningkat sehingga cairan sukar mengalir. Jika pada suspensi dengan konsentrasi zat dispersinya yang tinggi yaitu lebih dari 50%, terus diberikan tekanan geser yang tinggi, maka akan terbentuk pasta yang kaku. Dapat dilihat pada layar gambar, yang sebelah kiri itu merupakan partikel tersusun padat, volume rongga minimum, jumlah pembawanya cukup, konsentrasinya relatif rendah. Sedangkan untuk gambar yang sebelah kanan itu, partikel bersusun terbuka atau terdilatasi, peningkatan volumenya rongga, jumlah pembawa tidak cukup, dan konsentrasi relatif tinggi. Tipe aliran ini hanya ditemukan pada cairan yang ada partikel rigid tidak larut yang jumlahnya tinggi dalam suspensi. Aliran dilatan agak jarang dalam industri pangan, contohnya padatan, suspensi pati kasar, dan beberapa sirup coklat. Time dependent itu adalah sifat aliran yang tergantung pada waktu atau cenderung lama untuk kembali pada struktur semula. Sistem
Tiksotropi biasanya mengandung partikel-partikel asimetris yang ada pada keadaan diam. Struktur ini memberikan suatu tingkat kekakuan dan menyerupai suatu gel. Ketika geseran diberikan, struktur mulai pecah dan mengalami transformasi dari gel ke koloid dan menjadi encer. Ketika tekanan geser ditiadakan, struktur kaku akan terbentuk kembali namun tidak segera. Tisotropik hanya diterapkan untuk shear-tiny system atau sistem yang menjadi encer karena pengocokan, yaitu plastis dan pseudoplastis. Pada aliran plastis dan pseudoplastis, struktur yang terbentuk oleh ikatan van der Waals akan rusak karena pengadukan, tapi struktur tersebut akan segera terbentuk kembali jika pengadukan dihentikan sehingga kurva naik dan kurva turun berhimpit. Untuk sistem tiksotropik, kecepatan pembentukan struktur kembali berlangsung lambat atau tergantung pada waktunya, sehingga kurva naik dan kurva turun tidak berhimpit. Histeresis slope merupakan celah atau ruangan yang terbentuk oleh kurva naik dan kurva turun pada reogram. Pengukuran tiksotropis secara kuantitatif bisa dilakukan dengan menentukan luas daerah histeresis. Semakin besar daerah histeresis, maka derajat tiksotropi akan semakin besar. Sifat sistem tiksotropik itu, pada waktu diam atau keadaan istirahat, viskositasnya besar atau kental. Setelah dikocok, sistem menjadi encer. Keadaan encer ini berlangsung selama waktu tertentu dan tidak segera kembali pada keadaan semula pada waktu pengocokan dihentikan. Hal ini sangat menguntungkan untuk sediaan yang berbentuk dispersi, seperti emulsi, suspensi, aerosol, krim, salep, dan pasta. Contoh bahannya itu seperti vegum dan bentonit. Rheopeksi adalah suatu gejala yang menunjukkan bahwa suatu zat padat lebih mudah membentuk suatu gel jika diaduk. Sifat rheopeksi ini merupakan kebalikan dari sifat tiksotropik, sehingga disebut juga anti-tiksotropik atau tisotropik negatif. Kenapa? Karena dia terjadi peningkatan kekentalan dengan bertambahnya waktu pengocokan. Anti-tisotropik ini tidak sama dengan dilatan. Sistem dilatan biasanya mengandung zat padat terdispersi yang tinggi, yaitu lebih dari 50%, sedangkan sistem anti-tisotropik biasanya mengandung zat padat dalam jumlah sedikit, yaitu kisaran 1-10%. Penyebabnya, yang pertama itu meningkatnya frekuensi tumbukan dari partikel-partikel terdispersi atau molekul-molekul polimer dalam suspensi, yang menyebabkan ikatan antar partikel naik sehingga dalam keadaan seimbang membentuk gumpalan-gumpalan besar. Dalam keadaan diam, gumpalan-gumpalan tersebut itu akan pecah dan secara bertahap kembali ke keadaan semula, yaitu menjadi partikel-partikel tunggal. Jika suatu benda padat dengan panjang LO ditarik sampai bata-bata tertentu, kemudian dilepaskan, maka benda tersebut akan kembali ke panjang semula. Benda tersebut dikatakan elastis bila perubahan bentuk dan struktur masih reversibel. Jika tarikan melampaui batas tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan struktur yang mengakibatkan benda tidak kembali ke panjang semula atau LS. Dalam hal ini, benda tersebut menjadi plastis dan tidak elastis lagi. Jika ditarik lagi, maka kemungkinan benda tersebut akan patah atau retak.
Bahan-bahan viskoelatis mempunyai sifat kombinasi, yaitu sebagai cairan kental dan sebagai benda elastis yang dapat mengalami perubahan bentuk jika diberi tekanan atau tegangan. Untuk makna kurva yang dapat dilihat pada layar, jika bahan viskoelastis diberi tegangan yang cukup dan tegangan ini dipertahankan, maka benda tersebut akan melawan tegangan sampai pada suatu saat akan mengendor atau relaksasi, maka setelah itu akan terjadi aliran. Partikel emulsi yang terdispersi berikatan membentuk flokul yang menunjukkan sifat elastis, dan bila geseran dinaikkan maka dapat menimbulkan aliran. Pengukuran viskoelastis ini dapat digunakan untuk pertama, mengukur perubahan reologis yang terjadi pada suatu krim sesudah krim tersebut pecah dalam berbagai tahap penggerusan, penambahan obat, atau penyebaran pada kulit. Yang kedua yaitu analisis sputum atau dahak untuk mendesain obat-obat mukolitik. Yang ketiga yaitu analisis cairan biologis seperti darah, cairan vagina, dan cairan sinovial. Psikoreologi. Selain sifat-sifat farmaseutik dan farmakologis yang diinginkan, sediaan topikal harus memenuhi kriteria rasa, daya sebar, warna, bau, dan karakteristik psikologi dan sensori lainnya. Sensasi dalam mulut di antara jari-jari dan pada kulit merupakan pertimbangan penting bagi pabrik pembuat produk makanan, kosmetik, dan dermatologi. Konstantin Bauder dan Martin menetapkan daya sebar salep yang berhubungan dengan sifat reologi dan membagi ke dalam 3 kelas. Produk kelas 1 itu bersifat lembut terutama untuk penggunaan mata. Produk kelas 2 yaitu mencakup salep obat biasa yang mempunyai konsistensi sedang. Dan untuk produk kelas 3 itu dia produk-produk pelindung yang kaku untuk pelindung dalam keadaan ulseratif lembab. Boylan telah membuktikan bahwa tiksotropi, konsistensi, dan yield value salep bacitracin USP menurun tajam bila temperatur dinaikkan dari 20 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jadi, walaupun suatu produk cukup tiksotropik dalam wadahnya, sifat ini bisa hilang ketika digunakan di kulit.